Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah praktikum dakwah Nabila Zainuri MPD, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung agungkan atas kehadirat baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara forum ini dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit ceramah singkat yang berjudul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran biasanya kita artikan sebagai bulan di mana turunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran, banyak masyarakat kita memperingati dengan Nuzulul Quran dengan tadarus Quran, mengaji, ataupun memperingati hari-hari besar Islam. Sebenarnya banyak yang berpendapat atau berasumsi dari para ulama Nuzulul Quran itu turun pada 17 Ramadan atau di malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul Quran adalah bulan di mana turunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Keutamaan dalam membaca sebuah Al-Quran di bulan Nuzulul Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'ani hudal linnas wa bainatin minal hudani wal furqan. Artinya di hari-hari utama yang paling utama adalah bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran untuk memberikan penjelasan dan petunjuk kepada manusia antara hak dan batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sejarah singkat tentang bulan Nuzul Quran diawali pada tahun 610 Masehi pada saat berusia 40 tahun. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah seringkali melakukan perenungan. Ia memikirkan permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini tentang perilaku dan kelakuan masyarakat jahiliyah, sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pergi ke Gua Hiro dengan membawa sedikit perbekalan yang dibawakan oleh Siti Khadijah. Sampainya Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, malaikat Jibril pun mendatanginya dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW secara tegas menjawab, saya tidak bisa membacanya. Akhirnya malaikat Jibril pun mengatakan sekali lagi, bacalah. Secara tegas Nabi Muhammad SAW, saya tidak bisa membacanya. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa malaikat Jibril mendekap tubuhnya Nabi Muhammad SAW seerat mungkin sampai Nabi Muhammad SAW merasa susah untuk bergerak. Dengan malaikat Jibril pun mengatakan sekali lagi, bacalah. Nabi Muhammad SAW secara tegas, saya tidak bisa membacanya. Akhirnya malaikat Jibril pun meninggalkan Nabi Muhammad SAW seorang diri di Gua Hiro. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan pulang untuk bercerita kepada Siti Khadijah atas apa yang ia sudah dapatkan di Gua Hiro. Sampainya dia di sana, malaikat Jibril pun Nabi Muhammad SAW meminta Siti Khadijah untuk mengambilkan sebuah selimut karena Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan basah dan dengan rasa ketakutan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
akhirnya Nabi Muhammad pun bercerita bahwa ia mendapatkan sebuah wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hikmah yang bisa kita petik dari bulan nuzulul Quran adalah yang pertama, mengimani Al-Quran. Sebagai umat manusia, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi para manusia. Pedoman Al-Quran. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, satu ayat Al-Quran, itu kita mendapatkan pahala 10 kebaikan, 10 pahala dari kita membaca sebuah Al-Quran, dari satu ayat Al-Quran. Dan ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Kita sebagai umat muslim harus bisa menghafalkan Al-Quran, karena dengan menghafalkan Al-Quran kita bisa membawakan kedua orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mendakwah dan mengajarkannya. Al-Quran bisa digunakan sebagai media untuk berdakwah dan mengajarkan kepada umat manusia apa dan sejarah yang ada dalam sebuah Al-Quran. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.